Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sahabat dimensi.id, jumpa lagi dengan saya Aska di channel dimensi.id. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas beberapa artikel dari teman-teman yang tadi sudah request untuk dibahas terkait dengan kepenulisan dan juga isi ya. Nah, seperti yang saya disampaikan tadi di grup, teman-teman silahkan bisa chat ke saya atau nanti masukkan ke kolom komentar apa saja yang artikel mana saja yang ingin dibahas. Nah, artikel ini yang requestnya adalah judulnya Nestapa Rohingya adalah tanggung jawab umat muslim, dan yang kedua tak cukup logistik, tak hanya doa yang Palestina harapkan. Nah, dua pembahasan ini akan kita bahas dalam video berikut ya. Yang pertama mungkin kita akan membahas terkait dengan ini ya, tak cukup logistik, tak hanya doa yang Palestina harapkan. Sebelumnya mungkin kita perlu baca sekilas. Bagi teman-teman yang belum baca, silahkan dibaca terlebih dahulu. Nah, kemudian kita coba langsung bahas. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang ingin menulis artikel di dimensi.id, tertarik untuk belajar menulis, silahkan pertama-tama kalian mendaftar dulu jadi penulis atau mendaftar dulu untuk mengirim artikel di dimensi.id. Insya Allah nanti setiap proses akan kita coba tingkatkan kualitas dan kuantitas kepenulisannya. Nah, kita sudah masuk pada artikel. Nah, di sini kita bisa lihat ini kemarin saya juga yang upload untuk artikel ini, kebetulan ya. Judulnya adalah tak cukup logistik, tak hanya doa yang Palestina harapkan. Nah, dari segi judul sudah cukup bagus saya pikir. Jadi subjeknya juga sudah jelas dan juga inti dari pembahasan itu sudah tercangkup di judul, yaitu pembahasan tentang apa sih yang Palestina butuhkan, bukan logistik, bukan doa. Kemudian kita masuk ke pembahasan artikel. Di sini di paragraf pertama menjelaskan tentang konflik Palestina, awal mula konflik Palestina. Awal mula, bukan awal mula, ini lebih tepatnya munculnya konflik, tambahan konflik ya. Kalau kita bicara soal awal itu udah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Nah, ini kan awal konflik dalam artian 7 Oktober ini. Di sini dibahas terkait dengan fakta penyerangan Hamas yang kemudian dibalas oleh Palestina. Nah, di sini mungkin saya ingin memberikan wawasan baru bahwa ketika kalian membuat artikel, pada paragraf pertama itu adalah paragraf yang paling penting. Karena apa? Karena sedikit orang yang membaca artikel itu sampai selesai, sedikit. Karena zaman-zaman sekarang kan orang lebih suka mendengar video dan lain sebagainya. Nah, baiknya di paragraf pertama itu memang inti dari tulisan. Jadi mencangkup dari awal sampai akhir itu ada di paragraf pertama. Nah, biasanya sih berisi tentang opini si penulis, jadi bukan bahas soal fakta. Kalau bahas soal fakta mungkin nanti di berita-berita umum banyak gitu. Nah, contoh ini ya, kita bahas di sini. Ini kan berisi fakta ya. Jadi mungkin kita bisa tambahkan subjudul di sini. Pendahuluan. Nah, tapi sebelum pendahuluan itu ada opini kita. Opini kita itu tadi ya, sangat erat dengan judul, membahas soal logistik dan doa Palestina harapkan. Contoh nih ya, jutaan, kita buat jutaan nyawa melayang, ribuan
dan anak. Kita coba pakai majas ya. Jadi Ina yang buat untuk memberikan bantuan logistik dan doa. Namun apakah itu dapat memutuskan Nah, contoh nih di paragraf pertama, jutaan nyawa melayang, ribuan luka-luka, banyak diantaranya ibu dan anak-anak. Begitulah drama yang terjadi yang terjadi di Palestina, yang membuat negara tetangga mengeluarkan tangannya untuk memberikan bantuan logistik dan doa. Namun, apakah itu dapat menyelesaikan masalah mereka? Nah, di sini di awal di paragraf pertama ini sudah mencakup inti dari artikel di situ. Artikel intinya adalah solusinya apa gitu, bukan logistik, bukan hanya doa. Nah, barulah masuk ke pembahasan pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini menceritakan tentang awal konflik Palestina. Udah bagus, tinggal fakta-faktanya. 7. Serangan rudal yang dikirimkan Israel tersebut seketika menewaskan 500 warga sipil. Peristiwa ini telah menyulut amarah umat muslim di seluruh dunia. Pasalnya Israel telah melanggar perjanjian internasional dalam etika perang dengan menyerang warga sipil. Nah, di sini ada beberapa fakta yang disampaikan seperti menewaskan 500 warga sipil. Baiknya sih memang di sini kita cantumkan sumbernya ya, atau memang berikan kutipan sekalian, kutipan dari narasumber yang mungkin lebih kredibel supaya artikel kita kuat dalam sisi literasinya. Nah, pemimpin negeri-negeri muslim ini telah mengutuk aksi kejahatan genosida. Ini kita bisa tambahkan subjudul respon muslim. Ingat, untuk membuat subjudul klik paragraf penunjukan ketiga. Penduduk Gaza tengah merasakan nestapa. Mereka kehilangan keluarga, tempat tinggal, harapan masa depan selain teror dan harapan akan masa depan. Selain teror, rudal Israel yang setiap harinya mengintai mereka juga harus berjuang menahan lapar, sakit. Mereka adalah manusia yang layak untuk mendapatkan bantuan dalam bentuk apapun. Namun demikian, mereka bukanlah manusia yang bermental pengemis yang mengharapkan bantuan materi dari orang lain. Dan di sini sedikit membingungkan ya. Jadi mereka adalah manusia yang layak, namun demikian mereka bukanlah manusia bermental pengemis. Sebenarnya ini nggak perlu dibahas di sini ya. Nah,
bukan tidak perlu dibahas sih. Jadi baiknya di sini bukan membahas soal ininya, tapi coba bahas dari sisi apa sih yang diperjuangkan masyarakat Gaza. Nah, jadi Gaza itu adalah salah satu benteng terakhir umat muslim. Nah, di situ ada pembahasan bagaimana Gaza itu memang harus dimenangkan. Kita itu punya kewajiban untuk menangkan Gaza. Nah, buat pembahasan di sini itu memang menjurus pada menyadarkan kita bahwa Gaza itu penting, bukan cuma soal kemanusiaan, bukan cuma soal ada nih saudara kita yang menderita perang, maka kita harus bantu. Tidak hanya itu, tapi melihat sebagai Gaza ini adalah sebuah benteng dari ad-din, agama ini, Islam, benteng terakhir melawan penjajah, melawan kekafiran. Nah, di situ beberapa kita harus cantumkan di situ ya. Jadi pembahasannya supaya lebih bagus, lebih mengena juga kenapa sih mereka harus wajib punya membantu. Nah, jadi tidak hanya memberikan dorongan kemanusiaan seperti logistik karena mereka itu lagi sedih dan lain sebagainya, tapi disentuh dari sisi akidah Islam. Mereka juga bukan manusia yang mudah menggadaikan kemuliaan akidahnya dengan berlari meminta perlindungan musuh. Mereka adalah manusia yang bernafas dengan iman dalam kondisi tersulit. Mereka buktikan bahwa iman masih mengalir dalam pernafasan mereka. Ini merupakan salah satu kekuasaan Allah yang ada pada hamba-hamba pilihannya. Ini sudah bagus ya. Jadi mereka juga manusia. Jadi ini menjelaskan bagaimana mereka itu tidak mau berkompromi dengan penjajah. Nah, di situ bagus pembahasannya adalah kemunafikan jika kita sebagai seorang muslim yang abai terhadap kondisi mereka. Apapun kemampuan kita wajib hadir menolong saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Hari ini umat muslim dari berbagai wilayah telah menunjukkan kepedulian dan dukungannya kepada warga Palestina. Ya, ini bagus ini. Mereka mengirimkan kita tambahkan subjudul lagi ya supaya menarik. Mereka mengirimkan bantuan berupa logistik dan tenaga relawan untuk memberikan pelayanan kepada warga Palestina yang terdampak perang. Tak sedikit pula muslim dari berbagai wilayah yang bergotong royong membangun fasilitas. Dalam hal ini kita wajib membaca situasi dengan cermat. Bantuan apapun memang akan berguna untuk mereka. Hanya saja kita harus mengetahui akar masalah sehingga solusi yang kita berikan akan tepat sasaran. Obat-obatan, makanan, pakaian, tempat tinggal adalah bantuan jangka pendek yang dapat mengatasi masalah mereka dalam jangka pendek. Nah, di sini. Kita buat subjudul lagi. Nah, di sini ketika mungkin fakta kita di awal itu menjelaskan bagaimana pentingnya perjuangan Palestina tidak hanya sebagai kemanusiaan. Nah, di situ nanti akan nyambung dengan masalah atau akar masalah dari Palestina yang dibahas. Nah, dalam hal ini kita wajib membaca situasi dengan cermat. Bantuan tersebut tidak akan mampu mengusir rudal, mencegah korban jiwa, dan memberikan jaminan keamanan bagi warga Palestina. Nah, di sini juga kita bisa menyentuhnya dari segi Masjidil Aqsa ya. Masjidil Aqsa, bantuan makanan, logistik, relawan itu tidak membuat Masjidil Aqsa kembali ke tangan kaum muslimin. Nah, di situ jika kita terus-menerus memberikan bantuan hanya sampai batas tersebut, itu sama saja kita menjebak mereka untuk dijadikan target nyawa selanjutnya bagi Israel. Hari ini mereka tertolong dengan obat dan makanan, namun esok hari, ini bagus nih, kata-katanya bagus nih,
Hari ini mereka tertolong dengan obat makanan, namun esok hari mereka akan menjadi target berburu rudal. Nah, ini ibaratkan kita kayak diberikan tontonan ya, kita sedih nangis, kita memberikan dukungan untuk mereka bisa kuat, untuk mereka bisa hidup, yang kemudian nanti dibantai lagi. Ini satir yang bagus nih, bagus. Nah, akar masalah konflik Palestina Israel adalah keberadaan Israel di wilayah Palestina. Israel sebagai negara penjajah selama masih menginjak tanah Palestina, maka akan selama itu pula warga Palestina harus mengorbankan darahnya. Sehingga solusi paling dasar dari konflik ini adalah dengan mengusir Israel dari tanah Palestina. Nah, ini bagus, udah benar. Jadi tinggal mungkin istilahnya pembahasan itu bisa banyak jenis ya, bisa dari sisi sudut pandang manapun, dan itu juga cukup bagus, sudah cukup bagus. Israel adalah penjajah yang merebut tanah Palestina dengan bantuan-bantuan negara kafir barat dan Eropa sampai seperti Amerika, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Nah, di sini pembahasannya sudah bagus, cuma kurang mendetail saja. Saya pikir tatkala kita langsung menyimpulkan gitu ya. Contoh nih di sini, solusi dua negara yang mereka tawarkan pun syarat dan akan kepentingan mereka. Nah, di sini kan lebih ke kesimpulan ya. Jadi kesimpulan ini mungkin bagi orang awam itu rada membingungkan gitu. Jadi kita perlu menjelaskan lebih rinci dulu akar masalahnya apa. Akar masalahnya adalah ini Palestina dijajah oleh Israel. Nah, Israel itu kenapa? Nah, itu dibahas juga. Kenapa? Jadi semakin dalam artikel ketika kita mencari tahu kenapa Israel menjajah. Nah, disitu dibahas sejarah, sedikit sejarah itu bisa disentil. Jadi jangan tiba-tiba langsung to the point gitu. Ya, artikelnya nanti panjang. Tentu panjang itu bukan berarti buruk gitu. Panjang itu juga bagus. Kalau panjang itu runtut dia pembahasannya. Kemudian solusi dua negara yang mereka tawarkan pun syarat akan kepentingan. Nah, solusi dua negara itu seperti apa? Mengapa bisa disebutkan syarat? Faktanya seperti apa? Plus minusnya seperti apa? Merugikan atau menguntungkan? Nah, di situ dibahas. Sedikit aja, jangan banyak, tapi dibahas. Nah, sudah seharusnya kita memperhatikan masalah ini dengan cermat dan cerdik. Ya, Israel bergerak dengan kekuatan negara dan bantuan. Di sini kita bahas. Nah, di sini kan membahas soal Israel adalah penjajah. Sudah seharusnya kita memperhatikan masalah ini dengan cermat dan cerdik. Israel bergerak dengan kekuatan negara dan bantuan dari negara-negara lain yang menjadi sekutunya. Sangat lucu jika kita umat muslim mengharapkan kemenangan Palestina, namun bantuan yang kita berikan sebatas logistik dan obat-obatan. Seharusnya kita tak hanya mencukupkan dengan doa dan bantuan makanan. Sudah saatnya umat muslim bersatu mengerahkan kekuatan pasukan untuk menyerang Israel. Nah, di sini juga kembali lagi ya. Memang kalau kita bicara soal artikel opini itu bukan apa yang kita sampaikan, tapi apa yang nanti orang akan terima. Jadi kalau modelnya seperti ini, ya bisa jadi sangat mudah orang sangat sulit orang untuk menemukan logiknya di mana gitu. Makanya harus lebih detail ini, apalagi pembahasan solusi harus lebih runtut dong dibahas. Lebih panjang lebih bagus gitu kalau di sisi solusi ya. Nah, sudah seharusnya kita memperhatikan masalah ini. Nah, di sini kenapa kita harus memperhatikan gitu. Nah, ini juga dibahas terkait dengan Palestina sendiri ya, tadi yang nyambung sebelumnya ya, bahwa Palestina itu apa. Di situ ada
Masjidil Aqsa itu apa, kenapa penting bagi umat manusia, umat muslim, mengapa harus menjadi permasalahan yang harus dibicarakan. Nah, kemudian di sini sangat lucu jika kita umat muslim mengharapkan kemenangan, namun hanya kita bisa memberikan logistik dan obat-obatan. Seharusnya kita tak hanya cukup dengan doa dan bantuan makanan. Sudah saatnya kita umat muslim, kita umat muslim, ya ini bagusnya umat muslim seluruh dunia ya, bersatu mengerahkan kekuatan pasukan untuk mengusir Israel, memerangi Israel. Kenapa harus melawan dengan pasukan gitu, kekuatan pasukan? Nah, di situ bisa dijelaskan karena Israel adalah negara, orang-orang Israel adalah orang-orang yang tidak bisa diajak kompromi, dalam arti tidak bisa dinegosiasi. Mereka selalu mengingkari janji. Nah, di situ bisa disebutkan lagi supaya di dalam solusi itu benar-benar jelas semua. Jadi tidak menimbulkan pertanyaan lanjutan gitu. Baiknya memang solusi seperti itu, tapi pasti ada pertanyaan lanjutan sih. Nah, sudah saatnya umat muslim bersatu mengerahkan kekuatan pasukan. Itulah yang dinanti-nanti saudara kita yang sedang berjuang di Palestina. Mereka menunggu kekuatan militer kaum muslim dari penjuru dunia. Mereka juga menanti momen di mana umat muslim bersatu melawan orang kafir. Momen ini di mana al-haq beradu melawan kebatilan atau kufuran. Allahu Akbar. Nah, ini bagus ya. Jadi memang kadang kita nggak perlu mencantumkan langsung solusi seperti apa, tapi buatlah orang untuk berpikir, buatlah mereka untuk mengetahui sendiri apa sih solusinya, tapi diarahkan di dalam solusi itu, diarahkan dalam satu hal. Contoh di sini bisa diperpanjang lagi ya. Contoh, mereka menunggu kekuatan militer kaum muslim di penjuru dunia. Namun, apakah hal itu bisa terjadi tatkala sekarang negara-negara muslim justru mereka hormat, mereka tunduk pada Israel dan para sekutunya? Di situ bahas sedikit lagi aja. Nah, hal ini menjadi mustahil karena setiap kepala negara itu mereka selalu tidak memiliki kekuatan untuk mengerahkan pasukan, tidak bisa. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, itu dibahas sedikit lagi, bisa sampai akhirnya solusinya adalah tadi, bahwa memerlukan sebuah institusi negara muslim yang akan melindungi kaum muslim, yang menjadi pelindung bagi kaum muslim. Nah, di sini ya mungkin cukup itu ya yang kita bahas. Overall sih udah bagus banget. Tinggal mungkin tadi ya, literasinya udah cukup bagus. Cuma masalahnya adalah bagaimana menyampaikan di dalam tulisan yang dimana tidak langsung kesimpulan, tapi membuat kerangkanya dulu. Nah, bagusnya memang kalau membuat tulisan yang panjang itu bentuk kerangkanya dulu supaya runtut nih, pendahuluan apa, kemudian isinya apa, terus di akhir solusinya seperti apa. Nah, itu nanti dibuat kerangka. Oke, ini udah bagus. Mungkin tinggal tambahkan ini ya. Ini kata kunci fokus ditemukan subjudul pendahuluan respon pemimpin muslim. Ini error mungkin sih. URL memiliki 76 karakter. URL bisa diperpendek ya. Tautan sumber daya eksternal, tautan
Do follow menunjukkan sumber daya eksternal, tambahan tautan internal konten. Nah ini tautan ini rada penting ya, jadi teman-teman juga bisa modelnya kayak gini. Di dalam artikel ya, contoh kalian ngirim di Word atau di WA. Nah cantumkan contoh nih, selipkan aja satu. Kalian punya artikel sebelumnya pernah nulis apa, contoh sudah pernah nulis ini ya, ini kan artikelnya sama, di copy aja, di copy Nestapa Rohingya, linknya di copy, seperti ini ya, ini Nestapa Rohingya, di copy kemudian di paste di sini. Nah ini tinggal diklik lagi juga, baca juga. Ini kalau kalian punya artikel lama ya, artikel lama, supaya artikel yang lama itu juga nanti ter-up lagi dengan seiringnya kalian membuat artikel. Nah ini kadang biasanya si admin, cuma kadang kan kalau nggak cukup waktu, ada beberapa artikel yang harus dipublish ya, jadi nggak sempet kayak gini. Baiknya dari teman-teman juga bisa kayak gitu. Perbacaan judul, kata kunci fokus tidak muncul di awal judul SEO. Oke. Judul SEO tidak mengandung angka. Nah ini judul yang paling bagus biasanya pertama ada angkanya ya, tapi ini nggak wajib sih. Kalau kayak gini kan nggak perlu angka. Kalau angka itu contoh 5 hal yang perlu kita ketahui atau 5 cara dan lain sebagainya. Nah itu ada angkanya, itu bagus juga. Nah kata kunci fokus di awal kalimat itu, contoh ini kita kata kuncinya adalah Palestina, harusnya di depan sini kan, logistik. Atau kita coba ganti, ini kan udah 67 ya, udah naik 67, bagus nih. Oke. Nah mungkin kita pada kesempatan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Nanti akan buat video selanjutnya terkait dengan Nestapa Rohingya adalah tanggung jawab umat. Nah nanti kita akan bahas. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan. Terima kasih kalian teman-teman sudah menonton dan menyimak sampai akhir. Tetap semangat untuk menulis ya. Insya Allah suatu saat nanti kalian adalah penulis-penulis yang hebat pada zaman ketika Islam sudah berjaya. Dari saya mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.